Oke, kita lanjut ke materi berikutnya dari relativitas khusus. Kita akan mau ngebahas nih mengenai penyumbahan kecepatan relativistik. Nah, sebelum mengerti ini kita harus tahu dulu nih mengenai konsep gerak relatif. Ya, kita udah pernah belajar gerak relatif ketika di fisika dasar 1 ya. Tapi kita akan review ulang. Jadi gerak relatif tapi secara klasik gitu. Ya, secara klasik. Maksudnya klasik di sini adalah kita bahasnya untuk benda-benda yang punya kecepatan jauh di bawah kecepatan cahaya. Jadi masih seputar misalnya mobil, orang jalan, kereta, dan sebagainya gitu ya. Jadi misalnya kita punya kereta api K ya, simbolkan K, dia sedang bergerak ke kanan dengan laju 30 km per jam. Ini menurut tanah ya, menurut tanah yang diam. Lalu di sini ada pengamat B. Jadi menurut B, kereta itu jalannya 30 km per jam. Lalu di atas kereta ada orang A, dia jalan di atas kereta 5 km per jam. Ini menurut kereta. Jadi kalau kita catat ya, kecepatan kereta menurut orang B itu 30, lalu kecepatan A menurut kereta itu 5. Nah, pertanyaannya adalah berapa kecepatan A menurut B. Nah, ini karena double ya jalannya, si orang ini jalan ke kanan 5 km per jam di kereta yang juga lagi jalan 30 km per jam. Jadinya nanti ditambah. Jadi VA terhadap B itu ditambah ya. 30 tambah 5. Jadinya 35. Gitu. 35 km per jam. Nah, ini kita bisa bikin polanya kan. Kalau dibikin polanya yaitu VAB sama dengan VAK plus VKB ya. Kayak gitu. Itu pola rumusnya jadi. Dan secara umum kalau kita bikin umum rumusannya, jika kita punya 3 kerangka acuan A, B, C, maka kecepatan masing-masing terhadap masing-masing ya. Misalnya kita tulis VAB itu akan sama dengan VAC plus VCB. Jadi polanya adalah ini kerangka pertama A itu jadi di kiri, yang B tetap di kanan, tengah-tengahnya ada kerangka yang ketiga, yaitu kerangka C. Dan bisa dibalik-balik ya. Nah, jadi inti dari ini, penjumlahan kecepatan relativistik, kita akan membuat ini, rumusan gerak relatif ini, ke dalam ranah relativistik. Jadi kalau kecepatannya mendekati kecepatan cahaya. Jadi kita akan modif rumusnya. Dan sebenarnya juga ini vektor ya. Ini sebenarnya kita bisa nyatakan sebagai vektor, cuman di kasus ini kita akan tinjau yang gampang dulu, yaitu kalau gerakannya di satu dimensi saja, di satu sumbu saja. Ya, jadi kita akan ubah ke bentuk biasa yang tanpa vektor. Nah, oke, kita jadi masuk ke ini nih ya, rumus penjumlahan kecepatan relativistik. Jadi tuh kayak gini, VAB ini sama nih polanya nih. Di pembilangnya nih ya, VAC plus VCB. Cuma sekarang ada tambahan nih, ada penyebutnya sekarang. Ada bagian ini nih, ada 1 plus VAC dikali VCB per C kuadrat. Jadi ada bagian itu yang berbeda kalau kita tinjau secara klasik ya. Nah, ini yang bikin ini bisa mengoreksi rumus gerak relatif kalau kita punya kecepatan mendekati cahaya. Oke, jadi ada tambahan penyebut ini, ada tambahan suku. Dan rumus ini powerful banget, ini berguna karena ini akan sesuai dengan prinsip relativitas yang pernah dikemukakan oleh Einstein sebelumnya. Jadi salah satu postulat Einstein itu adalah kalau kita tinjau cahaya baik di kerangka A, B, atau C, pokoknya di semua kerangka inersia itu akan selalu C nilainya ya. Nah, dengan rumus ini itu nanti postulatnya terpenuhi gitu. Oke, jadi untuk lebih jelasnya kita tinjau saja langsung ya ke contoh soal. Jadi di sini kita punya kereta masa depan bisa melaju dengan kecepatan 0,5 C diukur terhadap sebuah stasiun. Ya ini fiktif aja ya ceritanya. Keretanya melaju dengan sangat cepat. Di sini ada pengambat di stasiun. Ya jadi menurut pengambat ini keretanya punya kecepatan 0,5 C. Lalu kereta ini menembakkan laser searah dengan gerakan kereta. Dan kecepatan laser itu adalah kecepatan cahaya C. Karena laser sejatinya adalah cahaya. Dan itu menurut kerangka kereta. Ya jadi ceritanya ini dia nembakin laser ya si keretanya ke arah kanan. Nah tentu kan kecepatan tembakan laser menurut pengamat yang diam di stasiun. Jadi kita punya 3 kerangka kira-kira, ada kereta kita simbolkan K, lalu ada si orang di stasiun ya, stasiun kita simbolkan S, lalu si laser itu sendiri ya yang kita amati L gitu ya misalnya. Nah di sini kita ingin menghitung kecepatan laser menurut pengamat yang diam di stasiun. Berarti VLS. Ini ya, VLS. Nah, berarti
tinggal terapkan rumus ini nih. Tinggal dikasih pola aja. Berarti kita punya L dan S. Kerangka ketiganya adalah K berarti ya. Jadinya kayak gini nih ya berarti ya. VLK plus VKS. Bla 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 gitu. Ini polanya, jadi kita cek satu-satu masing-masing kecepatan yang diperlukan. Oke, yang pertama adalah VLK, yaitu kecepatan laser menurut kereta. Yang adalah C ya. Itu sudah tahu kita. Lalu VKS, kecepatan kereta menurut stasiun. Yaitu 0,5 C ini ya, kecepatan keretanya. Oke, kita udah ada, jadi kita siap ngitung. Nah, cuman sebelum pakai rumus ini, coba kita ilustrasiin ya. Kalau kita pakai rumus yang ini nih, yang gerak relatif secara klasik, yang harusnya nggak boleh dipakai kalau kecepatannya mendekati cahaya. Jadi gimana nih? Jadi kalau menurut klasik tinggal gini aja ngitungnya. VLS sama dengan VLK plus VKS. Nggak ada penyebut. Jadi ini C, ini 0,5 C. Jadinya berapa? 1,5 C. Artinya apa? Kecepatan lasernya melebihi cahaya menurut si stasiun. 1,5 C. Nah, sebenarnya nggak ada larangan sih. Einstein nggak pernah ngelarang benda bisa kecepatannya lebih dari cahaya. Cuman sejauh ini kan nggak pernah ada kasus eksperimen berhasil kecepatan melebihi cahaya. Lagi pula harusnya sesuai postulat Einstein yang kedua, kecepatan cahaya harusnya sama di semua pengamat. Jadi jawabannya tanda tanya nih. Kalau pakai rumusan klasik. Sekarang kalau relativitas ya. Kalau menurut relativitas, kita hitung pakai rumus ini. Kita masukin tuh ya. C plus 0,5 C per 1 plus C dikali 0,5 C per C kuadrat. Ini yang pembilangnya jadi berapa? 1,5 C. Ya, kalau ditambahkan. Lalu penyebutnya ini 0,5 C kali C, jadinya ini gini aja. 0,5 C kuadrat. Ya, lalu C kuadratnya kecoret. Nanti jadi gini. Ya, 1,5 C per 1 plus 0,5. Dan yang penyebutnya jadinya berapa? 1,5 kan? Berapa jadi jawabannya? C. Nah, dapat tuh ya. Jadi VLS tetap C. Kecepatan laser menurut si stasiun tetap C juga gitu. Ini memenuhi postulat yang kedua Einstein itu ya. Kecepatan cahaya selalu sama. Mau dilihat oleh kereta atau stasiun atau ada kerangka lain tetap akan C pasti. Gitu. Jadi sip ya. Kita coba satu soal lagi. Oke, ini dia. Jadi kita punya dua kapal, ada pesawat X-Wing dan Star Destroyer, melaju dengan kecepatan 0,75 C dan 0,65 C, masing-masing terhadap suatu stasiun luar angkasa. Ya, jadi ini lagi-lagi reference ke Star Wars ya. Ini X-Wing, yang ini, yang gede ini Star Destroyer. Ini ada stasiun luar angkasa, ada pengamat di sini nih. Keduanya bergerak ke arah yang sama. Ya, jadi ini gerak kayak gini. Dan si pengamat ini mengamati kecepatan keduanya yang ini ya. Jadi kita punya 3 kerangka ya. Ada si X-Wing ini nih, simbolkan X. Ada Star Destroyer, kita simbolkan D. Lalu ada si stasiun, kita simbolkan S gitu. Nah, oke, kita lihat dulu yang pertama ya. Langsung yang A. Cari kecepatan Star Destroyer menurut X-Wing. Jadi yang A itu kita cari ini berarti ya. VDX, kecepatan Star Destroyer menurut X-Wing. VDX. Oke, ini bisa langsung kita gunakan rumusan ini, kecepatan relativistik ya. Ini nanti tinggal lihat polanya. Kita punya D, kita punya X. Nanti tengah-tengahnya harus S berarti ya, kerangka yang ketiga. Nah, nanti kita ngitungnya harus kayak gini berarti. VDX sama dengan VDS plus VSX per bla bla bla. Oke, sekarang kita lihat dulu apa aja yang kita punya. Kita punya VDS ya, kecepatan Star Destroyer terhadap si stasiun. Ada nih, yang 0,65 C ini. Oke ya, itu ada. VDS ada. Sekarang VSX, kecepatan stasiun terhadap X-Wing. Nah, kita tahunya kebalikannya sih. Kita tahunya kecepatan X-Wing menurut si stasiun. VXS jadi ya, 0,75 C. Ini positif, ke kanan semua jadi ya. Misalkan ke kanan itu positif. Kalau kita pengen cari VSX, ya ini gampang, tinggal dibalik aja. Kalau VSX berarti minus 0,75 C. Ya, jadi dibalik. Artinya adalah menurut si X-Wing, stasiunnya tuh geraknya ke kiri gitu. Karena X-Wing-nya ke kanan ya. Oke, jadi kita dapat, ya udah tinggal dimasukin ya berarti ya. Nanti kalau dimasukin jadi kayak gini, VDX sama dengan VDS-nya nih 0,65 C, lalu VSX minus 0,75 C per 1 plus, ini dikali aja. Oke, ini kalau hitung yang pembilang jadinya ini minus 0,1 C.
Lalu yang penyebutnya jadi gini ya. 1 dikurang sekian nih. 0,4875 C kuadrat per C kuadrat. Dan ini bisa dicoret C kuadrat kecoret ya. Nanti kita akan peroleh kayak gini. VDX-nya itu sekian. Kecepatan Star Destroyer terhadap X-Wing itu minus 0,195 C. Minus artinya adalah bahwa menurut si X-Wing, Star Destroyer itu geraknya ke kiri, bukan ke kanan. Dan itu logis ya, karena di sini X-Wing lebih cepat, 0,75 C. Sedangkan Star Destroyer lebih lamban ya, 0,65 C. Jadi pasti akan menyusul nih, X-Wing akan menyusul Star Destroyer, makanya kelihatannya Star Destroyer tuh ke kiri geraknya gitu, seolah-olah. Gitu, itu jadi cara perhitungannya. Yang A, lalu lanjut yang B. Sekarang berkaitan dengan panjang nih. Jika panjang Star Destroyer dalam kondisi diam 1,6 km, ya ini dalam kondisi diam, yang adalah proper length. Proper length Star Destroyer sekian, tentukan panjang kapal ini jika diamati oleh X-Wing. Ya, karena X-Wing lagi gerak, pasti ngelihatnya bukan 1,6 km. Pasti lebih kecil ya panjangnya, kontraksi. Nah, jadi gimana? Pakai rumus kontraksi aja ya. Jadi ini mah gampang banget. Tinggal L sama dengan L0 per gamma sama dengan L0 ini kalau dibongkar gamanya. Nah, cuma masalahnya V-nya V siapa gitu. Ketika kita ngebahas kontraksi panjang, itu selalu yang satu diem, yang satu gerak. Ini dua-duanya gerak gitu. Nah, gimana tuh cara cari V-nya? Nah, tenang, nggak apa-apa, dua-duanya gerak. V di sini adalah kecepatan relatif antara dua kerangka itu. Ya, kecepatan relatifnya berapa? Jadi V di sini, ini kan kita pengen cari menurut X-Wing, Star Destroyer tuh berapa panjangnya. Jadi kecepatan relatif antara Star Destroyer dengan X-Wing. Jadi VDX. V di sini adalah VDX. Dan udah kita cari di A, udah dapat nih. Oh ya udah tinggal masukin aja dong berarti ya. L0-nya adalah yang 1,6 km itu. Yang ini kita masukin. Nanti akan didapat seperti ini. L-nya itu 1,57 km. Jadi menurut si X-Wing itu akan lebih pendek panjang si Star Destroyer, yaitu 1,57 km ya. Ada lebih pendek 30 meter lah ya, kira-kira kayak gitu. Sip ya. Oke, jadi sekian untuk pembahasan mengenai penyembelahan kecepatan relativistik. Semoga ini membantu untuk pemahaman kalian. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Terima kasih.